Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Yogi Pratama selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Program ini program Disbook, diskusi buku dengan tagline seminggu sebuku, agar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya itu lebih giat lagi dalam membaca, karena dengan membaca kita bisa menelisik hasil pikiran-pikiran yang telah dituliskan oleh pemikir-pemikir dunia, sehingga bertambahlah wawasan-wawasan kita, bertambahlah pengetahuan-pengetahuan kita karena dengan memperkaya bacaan kita sendiri. Nah, adapun buku yang akan saya paparkan pada hari ini ialah Pendidikan Kaum Tertindas yang ditulis oleh Paulo Freire. Pendidikan kaum tertindas adalah sebuah alat agar mereka mampu memahami secara kritis bahwa baik dari mereka sendiri sebagai kaum tertindas maupun kaum penindasnya adalah perwujudan dari dehumanisasi. Nah, dehumanisasi adalah sebuah penyimpangan fitrah menjadi manusia sejati yang menandai mereka yang dirampas kemanusiaannya dan mereka yang mencurinya, meski dalam cara yang berbeda. Penyimpangan ini muncul di dalam sejarah, namun bukan merupakan fitrah dari sejarah sesungguhnya. Meski dehumanisasi merupakan fakta sejarah yang nyata, perjuangan akan dehumanisasi hanya akan mungkin karena dehumanisasi bukanlah takdir, tetapi sebuah hasil dari tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekejaman pada kaum penindas, yang kemudian melahirkan dehumanisasi terhadap kaum tertindas. Karena dehumanisasi adalah penyimpangan dari usaha untuk menjadi manusia yang lengkap, maka cepat atau lambat menjadi manusia yang tak lengkap akan mendorong kaum tertindas untuk berjuang melawan orang yang menindas mereka. Agar perjuangan ini menjadi bermakna sebagai usaha untuk terus merebut kembali kemanusiaan mereka, kaum tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas mereka. Yang menindas harus menjadi pemulihan kemanusiaan dari keduanya. Nah, humanisasi adalah tugas kemanusiaan dan bersejarah bagi kaum tertindas yang membebaskan diri mereka sendiri sekaligus kaum penindas mereka. Kaum penindas yang menindas, memeras, memperkosa melalui kekuasaannya tidak akan mendapatkan kekuatan untuk membebaskan tertindas maupun diri mereka sendiri. Hanya kekuatan yang berasal dari kelemahan kaum yang tertindas yang akan cukup untuk membebaskan keduanya. Salah satu elemen dasar dari hubungan antara penindas dan yang menindas adalah pengaturan. Setiap pengaturan merupakan pemaksaan pilihan individu ke individu yang lain, mengubah kesadaran yang memberikan pola. Oleh karena itu, perilaku dari kaum tertindas adalah perilaku yang sudah teratur, mengikuti apa yang sudah digariskan oleh kaum tertindas. Untuk mengatasi situasi penindasan, orang harus terlebih dahulu mengetahui secara kritis penyebabnya, sehingga mereka dapat menciptakan sebuah situasi yang baru, situasi yang bisa membuat manusia menjadi seutuhnya. Namun masalah utamanya adalah bagaimana kaum tertindas yang sudah terbelah tidak utuh lagi bisa berperan dalam membangun pendidikan untuk kebebasan mereka. Hanya jika mereka menempatkan diri mereka sebagai pelayan-pelayan kaum penindas, mereka bisa memberikan sumbangsi pada kelahiran pendidikan pembebasan mereka, sehingga yang tertindas rindu akan kebebasan. Kebebasan itu direbut, bukan sebuah hadiah. Kebebasan harus selalu dikejar. Kebebasan bukanlah suatu hal yang terletak di luar manusia. Kebebasan juga bukan mitos. Kebebasan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mencapai hidup manusia yang utuh. Kebebasan ialah sebuah persalinan yang menyakitkan. Manusia yang lahir adalah manusia yang baru yang mampu terus hidup jika pembedaan siapa yang tertindas dan siapa yang menindas bisa dihentikan oleh proses humanisasi manusia seluruh. Atau dengan kata lain, solusi dari pembedaan ini bisa dicapai melalui rasa sakit persalinan yang melahirkan manusia baru yang tidak lagi menindas dan tidak juga tertindas. Namun manusia yang berada dalam proses menggapai kebebasan, pendidikan kaum tertindas, pendidikan bagi orang yang berjuang untuk kebebasannya, memiliki akar pada hal tersebut. Mereka yang sadar atau mulai menyadari bahwa diri mereka sebagai kaum tertindas dituntut untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan ini. Pendidikan kaum tertindas yang digerakkan oleh kemurahan hati sejati dan humanisasi adalah sebuah pendidikan bagi umat manusia. Pendidikan ini bukan lagi milik kaum
kaum tertindas saja, namun akan menjadi pendidikan bagi semua orang dalam proses mencapai kebebasan abadi. Satu analisis dari hubungan guru dan murid pada tiap tahapan yang terjadi di dalam dan di luar sekolah mengungkapkan karakter naratif yang mendasar. Hubungan ini melibatkan subjek sebagai pencerita, yaitu guru, dan objek yang mendengarkan, yaitu murid. Tugas mereka adalah untuk mengisi para murid dengan isi dari narasi mereka yang isi yang terlepas dari realitas, terpisah dari keseluruhan yang membuat murid mendapatkan makna. Sifat utama pendidikan naratif ini adalah keindahan kata-kata, bukan kekuatan pengubahnya. Islam adalah agama yang sempurna. Para murid menyimpan, mengingat, dan mengulang frasa tersebut tanpa bisa mengetahui apa arti yang luas dari makna Islam adalah agama yang sempurna. Narasi dengan guru sebagai narator ini membuat murid menghafal isi narasi tanpa memahami makna dari narasi tersebut. Pendidikan kemudian menjadi aktivitas seperti menabung, di mana murid berperan sebagai tempat untuk ditabung dan guru berperan sebagai penabung. Alih-alih untuk berkomunikasi, guru malah mengeluarkan pernyataan dan membuat murid harus dengan sabar menerima, mengingat, dan mengulangnya. Inilah konsep pendidikan gaya Bang, yang cakupannya hanya membuat murid menerima, menata, dan menyimpan apa yang diajarkan guru. Tak mengejutkan jika konsep pendidikan gaya Bang ini menganggap manusia sebagai makhluk yang mudah disesuaikan dan diatur. Jika murid lebih banyak menggunakan masukan yang diberikan oleh gurunya, maka mereka akan lebih sedikit dalam mengembangkan kesadaran kritis yang merupakan hasil intervensi mereka sebagai pengubah dunia. Kemampuan pendidikan gaya Bang dan kemampuan pendidikan gaya Bang dalam meminimalisir dan memastikan kekuatan kreativitas murid serta kepercayaan diri mereka adalah apa yang dicari oleh kaum penindas. Sesungguhnya tujuan kaum penindas adalah mengubah kesadaran kaum tertindas, bukan situasi yang menindas mereka. Semakin mudah kaum tertindas diatur dalam situasi yang diinginkan kaum penindas, maka semakin mudah pula kaum penindas akan dapat menguasainya. Untuk mencapai tujuan akhir ini, kaum penindas menggunakan konsep pendidikan Bang dan bekerja sama dengan aparat paternalistik. Mereka yang benar-benar ingin mengusahakan kebebasan harus menolak konsep gaya Bang secara keseluruhan, lalu menggunakan konsep manusia sebagai makhluk hidup yang sadar. Mereka harus meninggalkan tujuan pendidikan yang membuat murid sebagai tempat untuk menabung pengetahuan dan menggantinya dengan menghadapkan murid dengan masalah umat manusia dalam hubungannya dengan dunia. Pendidikan hadap masalah, menggapai esensi dari kesadaran dan menolak pernyataan dengan memasukkan komunikasi dalam pendidikan hadap masalah. Manusia mengembangkan kemampuan mereka untuk merasakan secara kritis cara mereka hadir di dunia yang dengannya dan di dalamnya mereka bisa menemukan diri sendiri. Mereka hadir untuk melihat dunia tidak hanya sebagai realitas yang statis, namun juga sebagai sebuah realitas dalam sebuah proses perubahan. Namun juga, maka dari itu, marilah kita menyadarkan diri kita akan kebebasan, sehingga kita dapat mengubah proses perubahan menjadi pendidikan yang bermakna. Mari membaca.